Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diki Sani Saputra dari jurusan Perbankan Syariah kelas D semester 6 dengan NIM 171420142. Video ini saya buat untuk menjawab pertanyaan dari soal ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Pengawasan Perbankan Syariah yang diampu oleh dosen Ibu Yani. Selanjutnya untuk soalnya sendiri, yang pertama yaitu nomor 1 terdapat dua pertanyaan. Yang poin A adalah jelaskan cara bank syariah agar dapat melindungi deposan dari kerugian. Kemudian yang kedua, jelaskan fungsi dari lembaga penjamin simpanan. Baik, di sini saya akan menjawab poin yang pertama dulu, yaitu jelaskan cara bank syariah agar dapat melindungi deposan dari kerugian. Salah satu caranya adalah dengan tetap memperhatikan sifat keuangan Islam yang diinginkan untuk memiliki skema asuransi eksplisit yang menetapkan jenis dan tingkat pertanggungan yang tersedia untuk berbagai kategori penabung. Ini akan lebih baik untuk membangun kepercayaan deposan dalam sistem keuangan Islam, dan mereka juga akan menyadari sejauh mana perlindungan yang mereka miliki. Kemudian juga ada cara lain untuk melindungi deposan, yaitu dengan memungkinkan mereka untuk memiliki perwakilan di dalam dewan direksi bank dan juga untuk bisa ikut andil bersuara dalam rapat pemegang saham untuk memberikan kemudahan pemegang saham dan deposan agar dapat ikut berpartisipasi dalam rapat dan menggunakan suara mereka untuk memengaruhi keputusan bank yang penting atau untuk menghapus direktur dan manajemen senior dari kantor, serta dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan tata kelola perusahaan di dalam bank-bank Islam. Nah, salah satu caranya adalah dengan tetap memperhatikan sifat keuangan Islam yang diinginkan untuk memiliki skema asuransi eksplisit yang menetapkan jenis dan tingkat pertanggungan yang tersedia untuk berbagai kategori penabung. Ini juga akan lebih baik untuk membangun kepercayaan deposan dalam sistem keuangan Islam, dan mereka juga akan menyadari bahwa sejauh mana sih perlindungan yang mereka miliki di dalam bank tersebut. Kemudian juga ada cara lain untuk melindungi deposan, yaitu dengan memungkinkan mereka untuk memiliki perwakilan di dalam dewan direksi dan juga ikut andil bersuara dalam rapat pemegang saham. Ini digunakan untuk memberikan kemudahan pemegang saham dan deposan agar dapat berpartisipasi dalam rapat dan menggunakan suara mereka untuk memengaruhi keputusan bank yang penting atau untuk menghapus direktur dari manajemen senior dari kantor, serta dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan tata kelola perusahaan di bank-bank Islam. Kemudian untuk pertanyaan nomor 1 poin yang kedua, jelaskan fungsi lembaga penjamin simpanan. Yang saya ketahui, fungsi lembaga penjamin simpanan itu terdapat dua fungsi, yaitu yang pertama menjamin simpanan nasabah penyimpan, kemudian yang kedua adalah turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Jadi selain itu masuk ke dalam tugas-tugas lembaga penjamin simpanan seperti merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan, kemudian melaksanakan penjamin simpanan, merumuskan dan menetapkan kebijakan, serta menetapkan pelaksanaan kebijakan lainnya. Itu adalah termasuk tugas. Serta kewenangan lainnya seperti menetapkan, mendapatkan data simpanan nasabah, dan melakukan rekonsiliasi adalah termasuk kewenangan. Jadi fungsi lembaga itu yang saya ketahui ada dua, yaitu menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 2. Pertanyaannya adalah jelaskan mengenai alternatif yang tersedia bagi bank syariah. Nah, karakteristik di dalam sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan sebuah alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank tersebut, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, serta menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariatif. Perbankan syariah juga menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat diminati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.
Jadi itulah alternatif yang diberikan oleh perbankan syariah. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir yaitu jelaskan mengenai jenis risiko yang melekat pada bisnis perbankan dan bagaimana langkah untuk meningkatkan budaya manajemen risiko di dalam bank syariah. Ada banyak risiko yang melekat pada bisnis perbankan syariah. Yang pertama adalah risiko kredit. Risiko kredit itu adalah risiko akibat kegagalan debitur atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank. Kemudian yang kedua, risiko pasar. Risiko pasar ini adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif, termasuk transaksi derivatif akibat perubahan dari kondisi pasar tersebut, termasuk risiko perubahan harga option. Kemudian yang ketiga, risiko likuiditas. Risiko likuiditas ini adalah risiko akibat ketidakmampuan bank tersebut untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Risiko yang lainnya yaitu risiko hukum. Risiko hukum adalah risiko yang timbul akibat tuntutan hukum atau kelemahan aspek yuridis. Kemudian yang selanjutnya risiko strategik. Risiko strategik ini adalah risiko akibat ketidaktepatan bank dalam mengambil keputusan atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Selanjutnya ada risiko kepatuhan. Risiko kepatuhan adalah risiko yang timbul akibat dari bank yang tidak memenuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Kemudian yang terakhir terdapat risiko reputasi. Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank tersebut. Nah, itulah beberapa jenis risiko yang terdapat dalam bank. Jawaban pertanyaan yang selanjutnya adalah untuk membangun budaya risiko diperlukan suatu keterpaduan langkah antara pihak manajemen atau pimpinan dengan unit internal auditor. Langkah-langkah yang dapat diambil dalam rangka menciptakan budaya risiko mencakup 5 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu komitmen pimpinan menciptakan irama yang sama. Sebelum penerapan budaya risiko diimplementasikan, harus ada komitmen bersama dari para pemimpin atau eksekutif. Pemimpinlah yang menjadi pendorong utama memulai budaya risiko tersebut. Selanjutnya, manajer-manajer dan pimpinan level menengah berperan penting dalam mengomunikasikan dan mempengaruhi perilaku karyawan dalam upaya untuk ikut mengimplementasikan manajemen risiko tersebut. Tahapan yang kedua adalah memberikan edukasi kepada seluruh stakeholders mengenai pentingnya melakukan manajemen risiko. Sampaikan pemahaman kepada mereka bagaimana potensi kerugian jika tanpa manajemen risiko. Kemudian lakukan workshop dan training manajemen risiko untuk manajer di berbagai level organisasi, bahkan stakeholders lainnya seperti supplier dan partner. Ini supaya stakeholder yang terkait dengan bisnis kita dapat melakukan manajemen risiko dengan standar yang sama. Kemudian tahapan yang ketiga adalah lakukan kegiatan-kegiatan bersifat knowledge atau bersifat pengetahuan knowledge sharing mengenai manajemen risiko tersebut, di mana karyawan dapat saling berbagi pengetahuan dan pengalaman mengenai manajemen risiko. Kemudian tahapan yang keempat adalah sesuatu menjadi kultur atau budaya jika dilakukan secara terus-menerus dan konsisten dalam jangka waktu yang panjang. Oleh karena itu, supaya budaya risiko tercipta, maka harus terdapat komunikasi yang konsisten mengenai pentingnya manajemen risiko dalam aktivitas keseharian, sehingga orang akan konsisten dalam melakukan manajemen risiko dan aktivitasnya. Tahapan yang kelima atau tahapan yang terakhir, risiko. Jika organisasi mengekspektasikan supaya orang-orang di dalamnya melakukan manajemen risiko, maka harus diciptakan suatu pendekatan yang jelas terhadap manajemen risiko. Jadi prosedur juga harus didokumentasikan, disosialisasikan untuk kemudian diimplementasikan dalam keseharian saat pengambilan keputusan. Hal ini juga supaya jelas dan tidak terjadi kebingungan mengenai langkah apa yang harus diambil. Demikian jawaban
soal UAS yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.